Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita di matematika peminatan. Jadi materi hari ini sebenarnya sebagai dasar juga ya untuk yang kemarin di konsep-konsep logaritma. Bagaimana sifat-sifatnya itu akan terpakai juga di materi ini. Jadi Anda sekalian sebaiknya bisa mereview kembali materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Itu akan membantu Ananda sekalian untuk memahami nanti, karena akan terpakai konsep-konsep tersebut, misal di sifat-sifat logaritma dan eksponen juga mungkin ya akan terpakai. Jadi untuk materi ini prasyaratnya adalah materi sebelumnya ya, yaitu sifat-sifat dari logaritma dan eksponen. Oke, untuk hari ini sebenarnya babnya adalah persamaan dan pertidaksamaan logaritma, tapi untuk pertemuan ini kita akan fokus dulu di persamaan logaritma. Seperti yang kemarin kita sudah membahas ya, kita sudah mengenal apa itu persamaan dan pertidaksamaan, apa bedanya dengan kesamaan dan ketidaksamaan, kemudian simbol-simbol atau tanda-tanda yang misal di tanda persamaan, kemudian ada tanda ketidaksamaan, itu ya ketaksamaannya seperti apa. Itu sudah kita bahas, jadi kita akan langsung ke persamaan logaritmanya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran 4, ini termasuk pembelajaran 4, ini diharapkan para peserta didik dapat mendeskripsikan persamaan dan pertidaksamaan logaritma, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma, dan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Oke, tapi untuk hari ini kita targetnya sampai ke persamaan logaritma. Sebelum masuk ke persamaannya, kita kenali dulu ya contoh dari persamaan logaritma. Jadi di sini uraian materinya, persamaan logaritma adalah persamaan yang numerusnya mengandung variabel ya. Jadi ada numerus, kemarin sudah kita bahas juga yang mana numerusnya. Kalau di ciri-ciri di sini persamaan, otomatis karena kita menyebutnya sebagai persamaan logaritma, berarti variabelnya itu terdapat pada numerusnya. Nah, gitu. Kalau kemarin di eksponen, persamaan eksponen, berarti variabel itu terdapat di eksponennya ya, pangkatnya gitu. Kalau di sini di numerusnya, kalau di logaritma. Jadi persamaan yang numerusnya mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Jadi tidak hanya di numerusnya, tapi bilangan pokoknya juga bisa jadi seperti itu. Langsung saja kita beralih ke contoh ya. Jadi contoh di sini kalau kita lihat di contoh A dan B adalah contoh untuk persamaan logaritma yang numerusnya mengandung variabel X. Nah, ini saya coba highlight dulu. Ini nih ya. Ada variabel nih di sini. Nah, yang kita sebut numerus. Nah, jadi karena persamaan ini di logaritma, persamaan logaritma ini mengandung variabel X, makanya kita sebut sebagai contoh untuk persamaan logaritma. Untuk contoh bagian C, yaitu contoh persamaan logaritma yang numerus dan bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Variabel apa? Yaitu variabel X ya. Kita lihat di sini ada numerus X min 3, kemudian ada bilangan pokoknya juga yang berbentuk yang mengandung variabel ya, yang terdapat variabel X di dalamnya. Oke, itu contoh sekilas. Jadi bagaimana kita mencari himpunan penyelesaiannya, akan ada beberapa bentuk yang akan kita pelajari. Bentuk-bentuk ini yang Anda sekalian harus pahami. Jadi nanti ketika mendapatkan soal-soal persamaan logaritma, kita perhatikan ini termasuk ke bentuk yang mana. Jadi nanti akan memudahkan juga Anda sekalian sebagai penyelesaiannya nanti bisa menemukan himpunan penyelesaiannya.
Oke, kita lanjut. Jadi di bentuk persamaan logaritma sebenarnya ada beberapa macam ya, ada beberapa bentuk. Sama halnya dengan di persamaan eksponen sebelumnya. Kalau di sini kita lihat di bentuk yang pertama, ketika kita menemukan bentuk A log F pada X ya. Jadi di numerusnya ini mengandung atau terdapat variabel X. Jadi numerusnya yang terdapat variabel X, sedangkan di bilangan pokoknya ini hanya konstanta. Nah, jika menemukan bentuk A log F pada X sama dengan A log T ya. Jadi yang satunya ini berupa konstanta, ini P ini berupa konstanta, sedangkan bilangan pokoknya untuk ruas kiri dan ruas kanan ini sama ya, nilainya sama. Nah, jika A log F pada X sama dengan A log T, kita bisa menyamakan ya, F pada X ini nomor di ruas kiri dengan ruas kanan ini kita bisa samakan asalkan numerus atau fungsi yang ada di numerus di ruas kiri ini yang F pada X ini lebih dari 0 gitu ya, lebih dari 0 gitu. Oke, sekarang kita coba langsung ke bagian contoh 1. Di sini tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Ya, di sini ada persamaan logaritma diberikan yaitu 2 log X min 2 ditambah 2 log X min 3 sama dengan 1. Nah, ingat kalau ada di logaritma ciri-ciri ada sama dengan 1 seperti ini kan pasti A log A ya. Kalau kita ingin mengubahnya ke bentuk logaritma. Jadi akan terpakai sifat-sifat yang kemarin, konsep logaritma yang dasar, sifat-sifatnya akan terpakai juga nih di sini. Nah, kita selesaikan 2 log X min 2 ditambah 2 log X min 3 sama dengan 1. Nah, kita lihat nih, karena di sini ada numerus yang berbentuk fungsi, ya, berarti kita harus uji dulu nih apakah nanti syaratnya memenuhi atau tidak. Karena tadi di bentuk ini kan ada syarat tuh, yaitu F pada X lebih dari 0. Nah, kita lihat X min 2 lebih dari 0, berarti X lebih dari 2. Kemudian numerus yang kedua yaitu X min 3 lebih dari 0 atau X lebih dari 3. Nah, jadi syarat yang kita pakai yang mana, yang mengcover semuanya adalah yang X lebih dari 3. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan yang memenuhi adalah X lebih dari 3. Sekarang di penyelesaian persamaan ini kita pakai sama, sebenarnya pengerjaannya menggunakan langkah-langkah aljabar biasa dan bantuan tentunya dengan sifat-sifat logaritma. Nah, sifat yang kemarin kita temukan sifat yang seperti ini ya. Jadi 2 log X min 2 ini 2 log X min 2 ditambah 2 log X min 3 sama dengan 1. Karena ini adalah penjumlahan dan bilangan pokoknya sama, 2, di sini 2, di sini 2. Ya. Kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Ya, jadi 2 log X min 2 dikali X min 3 ini sifat, Anda sekalian bisa mereview kembali. Nah, sekarang yang satu ini kita arahkan ke 2 log 2. Kenapa harus 2 log 2? Sebenarnya bisa mau 4 log 4 atau 3 log 3. Tapi karena tujuannya kita supaya ada kaitannya dengan yang di ruas kiri, karena di sini ruas kiri 2 log 2, berarti kita arahkan saja ke 2 log 2. Ya. Nah, jadi nanti bisa tereliminasi gitu ya. Kita eliminasi 2 log, kemudian di sini 2 lognya juga kita eliminasi. Ini ya. Nah, berarti sisa X min 2 kali X min 3 sama dengan 2. Nah, kalau sampai di sini Anda sekalian hanya perlu mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian di aljabar ya, secara aljabar. Jadi nanti dapat faktornya dapat
Ini ya. Persamaan kuadratnya seperti ini. Nanti faktornya dapat X min 1 atau X min 4. Nah, sampai di sini Ananda sekalian, kita lihat apakah nilai X, kedua nilai X ini memenuhi atau tidak ya. Kalau kita tadi kan pakai syarat numerusnya itu harus X min 3, X lebih dari 3 ya. Berarti yang memenuhi adalah yang 4 saja gitu. Nah, jadi satu ini kalau Anda sekalian memasukkan ke dalam himpunan penyelesaiannya berarti keliru ya. Nah, jadi kita perlu mengecek kembali apakah 1 dan 4 ya, X sama dengan 1 atau X sama dengan 4 ini memenuhi penyelesaiannya atau tidak. Oke. Jadi di sini dari persyaratan numerus kita kan perlunya X lebih dari 3. Jadi kita cek kembali yang memenuhi ternyata hanya X sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, di sini kita lihat di bentuk yang kedua. Di sini ada bentuk A log F pada X sama dengan B log F pada X ya. Jadi bentuk ini yang sama adalah numerusnya. Ya. Kalau yang bentuk pertama yang sama adalah bilangan pokoknya. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini, di mana numerusnya mengandung variabel X ya, di ruas kiri dan ruas kanan, berarti kita bisa menyamakan numerus ini, yaitu fungsi ya, fungsi F pada X ini dengan 1. Kita sama dengan 1. Asalkan A yang di ruas kiri ini bilangan pokoknya dan B di ruas kanan ini bilangan pokoknya itu tidak sama ya. Kalau kita lihat di sini A log F pada X sama dengan A, B log F pada X dengan A tidak sama dengan B. Maka kita bisa menganggap bahwa Fx ini, F pada X ini sama dengan 1. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut ini. Di sini itu 3 log dalam kurung X kuadrat min X min 1 sama dengan 7 log dalam kurung X kuadrat min X min 1. Kalau kita lihat di sini kan nomor di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Nah, jadi tidak apa-apa ini di sini 3, di sini 7 kan otomatis memenuhi ya. Nah, tidak sama dengan B, berarti langsung saja sebenarnya ini lebih simpel. Langsung saja kita tulis kembali numerusnya. Yang ini ya. Nah, ini berarti nanti kita tulis X kuadrat min X min 1 sama dengan 1. Nah, ini secara aljabar lagi. Nah, jadi di sini yang kita peroleh adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Ya. Jadi ini sebenarnya Anda sekalian tinggal mengerjakan secara aljabar saja. Ya. Di sini tidak menggunakan syarat numerus, jadi semuanya X min 2 atau X min 1 itu memenuhi himpunan penyelesaian. Nah, jadi untuk bentuk yang kedua ini sebenarnya lebih simpel ya. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Nah, di bentuk yang ketiga, di sini kita diberikan bentuk A log F pada X sama dengan A log G pada X ya. Jadi di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G pada X ya. Nah, di sini numerusnya beda, tetapi bilangan ini A di ruas kiri dan A ruas kanan bilangan pokoknya sama ya. Jadi kalau menemukan seperti ini, jika A log F pada X sama dengan A log G pada X, maka kita bisa ini ya, kita bisa menyamakan kedua fungsinya, yaitu fungsi F dan fungsi G ini, asal fungsi F dan G itu kedua-duanya positif. Untuk lebih mudahnya kita ke contoh ya. Di contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Logaritma X min 1 ditambah log X min 2 sama dengan log X 3X plus 2.
Ini nih. Nah, kalau seperti ini pakai syarat numerus ya. Nah, ini nih. Jadi di awal kita tentukan dulu karena syarat numerus itu f pada x itu atau fungsinya harus lebih dari 0. Jadi kita pakai ya x min 1 berarti x min 1 lebih dari 0. Jadi x lebih dari 1. Kemudian x min 2 ini x min 2 lebih dari 0 berarti x lebih dari 2. Kemudian 3x plus 2 ini lebih dari 0 berarti x lebih dari negatif 2/3. Nah, kita lihat yang memenuhi syarat itu pastinya yang lebih tinggi ini ya, yang 2. Kalau ini kan negatif 2/3 kan sudah pasti lebih tinggi yang 1. Tapi yang paling tinggi adalah 2. Berarti kita pakai sehingga syarat ini mengharuskan x itu lebih dari 2. Nah, setelah memperoleh syaratnya, syarat numerusnya di sini, berarti langsung saja kita ke penyelesaiannya. Berarti nanti log ya, kita tulis kembali dulu. Berarti ingat ini ada bentuk, ada penjumlahan di sini, dan di sifat logaritma kita bisa mengubah bentuknya ke bentuk perkalian seperti ini ya. Di ruas kedua, log x min 1 dikali x min 2 sama dengan 3x log 3x plus 2. Oke, dari sini otomatis kita eliminasi logaritmanya ini ya di masing-masing ruas. Berarti nanti dari sini ini menggunakan penyelesaian secara aljabar ya. Jadi nanti kita akan peroleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Lihat, kalau sudah sampai di sini, kita cek apakah kedua nilai x ini memenuhi syarat numerus yang tadi di awal atau tidak. Jadi kita kembalikan lagi ke syarat yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, syaratnya adalah x lebih dari 2. Ya. Berarti yang memenuhi ya, ini yang memenuhi hanyalah x sama dengan 6. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 6 gitu. Itu untuk bentuk yang ketiga ya. Kita coba ke bentuk yang keempat. Nah, di bentuk yang keempat ini mungkin lebih kompleks ya. Karena di bilangan pokoknya baik itu di ruas kiri dan ruas kanan itu berbentuk fungsi ya. Artinya ada variabel x atau variabel tertentu di dalamnya. Kemudian di numerusnya juga ada fungsi. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuk h pada x atau saya sebut saja bentuk fungsi h log fungsi f ya. Semuanya pada x sama dengan h log g ya, semuanya pada x. Kalau seperti ini, jika menemukan fungsi seperti yang tadi, hx log fx sama dengan hx log gx, maka kalau kita lihat di sini, bentuk bilangan pokoknya sama ya. Yang membedakan hanyalah numerusnya. Tapi di bentuk 4 ini kita tinggal menyamakan numerusnya, yaitu fungsi f tadi dan fungsi g tadi, asalkan ini syarat pertama adalah fungsi f dan g-nya tadi adalah positif. Dan numerus yang bukan numerus ya, bilangan pokok yang tadi yaitu fungsi h itu harus lebih dari 0. Kalau yang tadi kan di syarat-syarat numerus sebelumnya kan kita pakai yang fungsi di numerusnya ya, yang f pada x-nya yang lebih dari 0. Kalau ini kita tambahkan bilangan pokoknya ini yaitu fungsi h tadi itu harus lebih dari 0. Dan h juga tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Ingat ini kita kembali lagi ke sifat-sifat logaritma. Dicek kembali ya. Ini ada penjelasannya nih. Kenapa bilangan pokok ini nggak boleh 1 untuk bentuk keempat ini. Oke, kita masuk ke contoh.
Contoh di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jadi diberikan persamaan seperti ini. 2x min 5 log 2x plus 1 sama dengan 2x min 5 log x plus 4. Ya. Nah, kita tulis kembali di sini. Nah, kita pakai syarat numerus, yaitu 2x plus 1. Berarti di sini 2x plus 1 lebih dari 0. Berarti nanti x lebih dari negatif 1/2. Kemudian untuk x plus 4 lebih dari 0, berarti x lebih dari negatif 4. Nah, sekarang penyelesaiannya kita lihat. Kalau sesuai bentuk tadi, kita bisa menyamakan yang ini ya. Kita langsung bisa menyamakan, karena kalau kita lihat di sini, ya, ini kan sama nih. Kita bisa eliminasi dulu. Berarti nanti secara aljabar kan kita bisa menemukan nih, X sama dengan 3. Nah, dari 3 ini bukan langsung menjadi penyelesaian, tapi kita uji dulu nih, X sama dengan 3 ke bilangan pokok tadi ya, atau basisnya ya. Nah, berarti kita substitusi di sini nih, ke fungsi ini ya. Kita uji yang tadi, X sama dengan 3, berarti nanti kita peroleh, kalau kita peroleh ya, X sama dengan 3 berarti kita substitusi ke 2x min 5, berarti nanti 2 dikali 3 dikurang 5. Ternyata dapatnya 1. Ya. Ingat, syarat ini 1, jelas-jelas tadi kan di bentuk ini ya, kita highlight tadi ini, tidak boleh sama dengan 1. Jadi bisa lebih dari 0 atau positif ya, tapi tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Jadi ternyata 3 ini nggak memenuhi syarat. Anggaplah misal kalau kita peroleh X-nya sama dengan 4 ya. Kita andaikan saja kalau X-nya sama dengan 4. Berarti nanti 2 dikali 4 kurang 5 ya. Berarti nanti otomatis kita nggak dapat 1 dari sini. Jadi 2 kali 4, 8. 8 kurang 5, 3 ya. Nah, berarti dapat 3. Nah, 3 ini tentu saja lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, berarti nanti memenuhi syarat. Tapi kalau di kasus ini, di contoh 4, ternyata dapatnya adalah 1. Ya, berarti ini tidak memenuhi syarat nih. Karena syarat X tidak sama dengan 1 ini tidak terpenuhi, maka X sama dengan 3 bukan penyelesaian. Kalau bukan penyelesaian, yang mana dong penyelesaiannya? Kalau seperti ini, berarti kita anggap himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Gitu. Bisa disimbolkan seperti ini, 2 kurung kurawal, atau mau disimbolkan seperti ini, nggak apa-apa. Ini artinya adalah himpunan kosong. Ini adalah himpunan kosong. Himpunan. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut di bentuk yang kelima. Nah, di bentuk yang kelima ini, kita sebenarnya ini pengerjaannya lebih ke persamaan kuadrat ya. Jadi nanti kita memisalkan, misal nih kalau ada bentuk A dalam kurung A log X kuadrat ditambah B A log X dalam kurung ya, ditambah C sama dengan 0, ini kita menggunakan pemisalan. Jadi pemisalannya nanti itu akan berbentuk persamaan kuadrat. Jadi solusinya adalah ini, dengan mengubah persamaan logaritma ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Dengan memisalkan, misal kita pakai variabel lain selain variabel X ya tentunya. Misal kita menggunakan pemisalan untuk A log X ini ya, sebagai P, berarti nanti menjadi P kuadrat gitu. Oke. Kita langsung ke contoh. Di sini contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ya. 3 log kuadrat X sama dengan 3 log X pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi ini akan menggunakan tentunya sifat-sifat eksponen juga di sini.
Nah, kita lihat di sini ya. Jadi 3 log kuadrat X ini ya, ini apa highlight. Jadi kalau kita menuliskan seperti ini, 3 log kuadratnya di sini ini ya, di antara variabel dan logaritmanya ini maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini sama ya halnya kalau kita tulis seperti ini. Nah, makanya di bawah sini ini dituliskan seperti ini nih. 3 log X dalam kurung kemudian kuadrat dikurang 5. Kenapa ada 5 di sini? Ini kembali lagi dari sini ya. Anda sekalian coba review kembali di sifat-sifat logaritma. Kalau ada pangkat di sini misal ada A log B berpangkat N, berarti ini sama saja dengan N dikali A log B gitu ya. Nah, makanya di sini 5 ini menjadi koefisien ya untuk di sini menjadi konstanta, jadi 5 dikali 3 log X tambah 4. Nah, sampai di sini kita tinggal memisalkan ya. Kita misalkan yang 3 log X ini yang dalam kurung karena ini sama ya. Kita pakai yang 3 log X sama dengan P. Berarti nanti bentuknya berubah menjadi P kuadrat dari sini, ini yang Bapak highlight hijau. Ini berubah menjadi P, berarti P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 ya, sama dengan 0 gitu. Nah, sampai di sini kita selesaikan dengan cara pemfaktoran gitu. Nah, jadi kalau untuk persamaan kuadrat sama halnya ya, kita pakai pemfaktoran juga. Jadi nanti ketika memperoleh nilai P sama dengan 1, kemudian ada atau P sama dengan 4 ya, kita bisa mensubstitusi ya nilai atau mengembalikan. Tadi kita pakai pemisalan untuk P, tapi yang kita carikan X ya. Mari kita pakai pemisalan nih di sini di awal. Nah, berarti kita harus mengembalikan bentuk yang ini nih, yang Bapak highlight warna hijau ini. Nah, berarti kita kembalikan yang ke sini nih. Berarti nanti 3 log X sama dengan P, karena P yang pertama nilainya 1, highlight warna hijau saja supaya biru ya, supaya berbeda. Nah, 3 log X ini kan P ya, sama dengan 1, kemudian 3 log X sama dengan 4. Di sini kita pakai eksponen ya, atau kita convert ya. Jadi 3 log X min 1, kalau kita ubah bentuknya ke bentuk eksponen, tentu saja X sama dengan 3 berpangkat 1. Ya. 3 berpangkat 1 pasti 3. Nah, ini juga kita ubah bentuknya ke eksponen. Jadi 3 log X sama dengan 4, kita ubah ke bentuk eksponen X sama dengan 3 berpangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nih, 3 dan 81. Oke, itu bentuk yang terakhir untuk persamaan logaritma. Jadi anak-anak sekalian silahkan dipelajari. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung diskusi ya di kolom komentar nanti. Nanti Bapak akan cek satu persatu, nanti akan kalau ada pertanyaan saya akan balas ya. Coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin itu nanti latihannya akan menyusul untuk persamaan logaritma. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke pertidaksamaan logaritma. Oke. Ini ya. Ada 5 bentuk. Oke. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.